Perkenalkan, nama saya Rival Gunawan Cibua, saya dari Prodi PJKRB. Di sini saya akan menjelaskan tentang senam lantai. Senam lantai adalah salah satu cabang dari olahraga senam. Seperti namanya, senam ini dilakukan di atas lantai dan kebanyakan gerakannya membutuhkan matras sebagai alat bantu yang bertujuan untuk mengurangi resiko terjadinya cedera atau kecelakaan sewaktu melakukan berbagai gerakan yang hampir semuanya bersentuhan dengan lantai. Sejarah senam lantai. Senam mulai dikenal di negara Indonesia sekitar tahun 1912. Tepatnya waktu pada masa penjajahan Belanda yang sedang berlangsung. Masuknya olahraga senam ini bersamaan dengan penetapan pendidikan jasmani sebagai salah satu mata pelajaran wajib yang ada di sekolah. Sebab senam adalah salah satu bagian dari Penjaskes, sehingga dengan sendirinya senam juga otomatis ikut diajarkan di dalam sekolah. Jenis-jenis senam lantai. Ada banyak sekali jenis dari senam lantai yang tingkat kesulitannya berbeda di antara satu dengan yang lainnya. Bahkan untuk melakukan dibutuhkan latihan bertahun-tahun lamanya. Berikut adalah beberapa jenis dari senam lantai. 1. Sikap kayang. Sikap kayang merupakan salah satu gerakan dari senam lantai dengan posisi kedua tangan serta kaki bertumpu pada matras dengan posisi tubuh yang terbalik. Kemudian meregang dan juga panggul serta perut diangkat ke atas. Manfaat dan tujuan dari kayang ini ialah guna meningkatkan kelenturan tubuh, terutama pada bagian otot perut, kaki, bahu, tangan, dan juga pinggang. Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan gerakan kayang dengan menggunakan awalan berdiri. 1. Ambil sikap berdiri tegak serta kaki dengan posisi sedikit terbuka. Yang kedua, posisi tangan masing-masing berada di samping kaki. Yang ketiga, gerakan tangan secara bersamaan atau dengan satu tangan mengayunkan ke belakang. Kepala posisinya tengadah lalu badan melenting ke bagian belakang. Pastikan supaya posisi telapak tangan menyentuh atau mendarat pada matras dengan posisi yang benar dan baik. Dan yang keempat, untuk kamu yang masih pemula dan menggunakan bantuan tembok sebagai penyangga atau dapat pula dengan meminta bantuan kepada teman guna membantu menahan pada bagian perut. Yang kedua, sikap lilin. Sikap lilin merupakan salah satu dari gerakan senam lantai yang biasanya dilakukan di atas matras dengan kaki yang tegak berada di atas sementara kepala berada di bawah sehingga akan berbentuk menyerupai lilin. Tujuan dari sikap lilin ialah guna melatih keseimbangan tubuh serta menjaga tubuh agar tetap sehat. Tak hanya itu saja, sikap lilin merupakan senam lantai dasar untuk senam kategori yang lainnya. Berikut adalah beberapa langkah melakukan sikap lilin yang benar. 1. Langkah pertama yang harus dilakukan ialah tidur telentang dengan kedua kaki lurus, sementara kedua tangan lurus berada di samping kanan dan kiri badan. Yang kedua, pandangan lurus ke atas. Setelah itu, angkat kedua kaki dan juga pinggul dibantu dengan menggunakan kedua tangan untuk mendorong kaki ke atas. Kaki harus rapat serta didorong dengan menggunakan tangan yang berbentuk siku. Pastikan kaki juga pinggul kalian lurus. Setelah itu, atur dan jaga keseimbangannya. Dan yang ketiga, ketika sedang melakukan pendaratan atau yang simpelnya menurunkan kaki, harus dilakukan secara pelan-pelan. Alat tersebut berguna supaya tidak terjadi cedera. 3. Handstand. Handstand merupakan posisi berdiri dengan memanfaatkan kedua tangan untuk menopang seluruh badan dan tangan berada di bawah serta kaki lurus ke atas. Gerakan ini termasuk ke dalam tingkatan senam lantai yang cukup sulit untuk dilakukan sebab akan membutuhkan keseimbangan yang tinggi. Berikut adalah beberapa langkah untuk melakukan handstand. Yang pertama, langkah pertama yang harus dilakukan ialah berdiri tegak dengan kedua tangan lurus di samping badan. Selanjutnya, gerakan secara perlahan salah satu kaki untuk lebih maju dari kaki yang lainnya.
Bungkukkan badan dengan menggunakan kedua telapak tangan yang bertumpuk ke matras ataupun lantai. Kemudian angkat tungkai kaki secara perlahan satu persatu. Dorong bokong setinggi-tingginya sampai dapat terangkat. Bengkokkan tungkai ke arah depan sedangkan tungkai belakang diluruskan. Posisi akhir ialah badan yang dalam posisi terbalik sebesar 180 derajat serta dalam keseimbangan dengan kedua tungkai rapat dan juga lurus. Dan yang terakhir, bagi kamu yang pemula, bila belum berpengalaman dapat melakukannya, bisa memanfaatkan dinding ataupun tembok sebagai bantuan sandaran maupun tumpuan kedua kaki. Yang keempat, roll depan atau sering disebut juga forward roll. Rolling depan atau yang kita kenal dengan gerakan guling ke depan merupakan berguling ke depan dengan bagian belakang tenguk atau punggung atau pinggang serta punggul bagian belakang. Berikut adalah beberapa langkah melakukan roll depan dengan menggunakan awalan jongkok. Langkah pertama yang harus dilakukan ialah berjongkok. Dengan kedua tangan dilebarkan sebahu serta telapak tangan diletakkan di atas matras. Selanjutnya luruskan kedua kaki kemudian tekuk sedikit siku tangan. Gerakan kepala ke arah ke dagu sampai menyentuh bagian dada. Selanjutnya berguling ke depan. Diikuti dengan ketekukan kedua lutut, tarik dagu dan juga lutut ke depan dada dengan posisi tangan sedang merangkul lutut. Posisi akhir dari roll depan atau guling depan yaitu jongkok kemudian berdiri tegak.